Pemesinan. Siswa jurusan mesin dibekali kemampuan melakukan pekerjaan las, mengoperasikan mesin bubut, mesin fräs, mesin gerinda bangku, menggambar dengan AutoCAD, serta mengoperasikan mesin CNC. Lulusan teknik pemesinan banyak terserap kerja di perusahaan pembuat suku cadang otomotif dan perusahaan pertambangan yang berada baik di wilayah lokal maupun internasional. Nah, baiklah teman-teman, sekarang saya sedang berada di ruang praktik jurusan teknik pemesinan. Dan saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Ketua Program Keahlian, beliau adalah Bapak Acok Hadi Sabara, SPDT. Apa kabar Pak Acok? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Nah Pak, kali ini saya ingin berbincang-bincang dengan Bapak terkait dengan jurusan teknik pemesinan. Nah untuk jurusan teknik pemesinan sendiri itu seperti apa sih Pak? Ya, untuk jurusan teknik pemesinan sebenarnya ini kan punya visi misi. Yang pertama untuk visinya itu untuk mewujudkan suasana atau ruang praktek yang nyaman, kemudian aman, dan untuk menghasilkan sumber daya manusia atau SDM yang terampil, kemudian kompeten, dan juga berakhlak mulia. Jadi untuk jurusan teknik pemesinan untuk kelas 10 ini nanti anak-anak akan dibekali dengan praktek basic dasar, di mana ada kerja bangku atau benchwork, kemudian ada pengelasan, kemudian ada grinding tool. Jadi anak-anak nanti satu mesin insya Allah satu anak. Kemudian setelah nanti di kelas 2 nanti akan untuk prakteknya ada 4 kompetensi yang nanti akan diberikan dengan mesin bubut manual, kemudian fräs manual, kemudian gambar teknik manufacturing, kemudian nanti ada muatan lokal atau pengelasan. Sehingga dari jumlah siswa yang satu kelas itu 36, nanti masing-masing anak bisa mengoperasikan satu mesin satu anak dengan kondisi mesin yang ada ini. Kemudian untuk yang nanti kelas 3 juga demikian. Untuk praktek pembelajaran prakteknya nanti dibagi menjadi 3. Jadi ada mesin bubut konvensional, kemudian CNC, kemudian ada mesin fräs konvensional dan juga CNC, kemudian ada teknik gambar manufacturing atau inventor atau solid yang nanti bisa mendesain produk-produk yang akan dibuat di teknik pemesinan. Kemudian untuk sistem praktek yang kita gunakan di teknik pemesinan dari mulai kelas 10, 11 sampai 12 itu nanti semua menggunakan sistem blok. Sehingga harapannya dengan sistem blok ini anak-anak kompetensi yang didapat anak-anak itu lebih maksimal. Karena ada kontinuitas atau keterlangsungan. Sehingga harapannya materi di KD1, KD2, KD3 sampai nanti di satu semester itu bisa continue, berlanjut, tidak terputus seperti itu. Kemudian untuk prosedur atau sebelum anak itu praktek atau datang di bengkel ini, yang pertama kita biasakan anak sebelum memulai praktek itu harus tadarus dan sholat duha terlebih dahulu di masjid. Setelah dari masjid, tadarus, kemudian anak-anak masuk ke bengkel pemesinan. Anak-anak sudah memakai pakaian werpak, kemudian ada briefing awal. Hari ini prakteknya nanti dia praktek di season apa. Kalau di kelas 10 biasanya kita bagi per season nanti sudah ada administrasi per buku seperti ini. Bapak Ibu guru pengampu akan menyampaikan apa saja yang nanti harus dilakukan anak-anak, kemudian prosedur keselamatan kerja apa saja yang nanti harus diperhatikan dan dilaksanakan saat praktek, karena nanti pasti berbeda saat keselamatan kerja K3 untuk pengelasan dan kerja bangku kan pasti berbeda. Untuk pengelasan anak-anak wajib mentaati saat melakukan proses pengelasan harus menggunakan topeng las, kemudian sarung tangan dan seterusnya.
seperti itu. Nah, untuk saat ini di jurusan Teknik Pemesinan sendiri memiliki berapa ruang praktik, Pak? Ada 4 ruang praktek yang dimiliki jurusan Teknik Pemesinan. Jadi untuk yang kelas 10 itu ada ruang pengelasan, kemudian ada kerja bangku. Kemudian untuk yang kelas 11 ini ada ruang bubut dan fresh di ruangan ini. Kemudian ada ruang CNC yang nanti digunakan di kelas 11 dan kelas 12. Kemudian ada ruang komputer atau gambar teknik manufacturing atau biasanya kita sebut lab AutoCAD, itu nanti untuk kelas 11 dan kelas 12. Nah, dengan berbagai macam fasilitas pembelajaran nih Pak yang dimiliki oleh jurusan Teknik Pemesinan sendiri, jadi siswa sudah dibekali kompetensi keahlian mulai dari kelas ke-10, 11, dan 12. Nah, untuk kemudian Pak, prospek kerjanya untuk lulusan dari jurusan Teknik Pemesinan sendiri itu seperti apa Pak? Ya, untuk prospek kerja anak-anak di jurusan Teknik Pemesinan ini sangat luas, Mbak Yaga. Jadi anak-anak di jurusan Teknik Pemesinan ini bisa bekerja di bidang otomotif, lebih luasnya di manufacturing. Jadi pemesinan pembuatan komponen-komponen suku cadang otomotif itu juga anak-anak pemesinan mampu mengerjakan. Kemudian di sektor berwirausaha, anak-anak juga mampu untuk berwirausaha karena di jurusan Teknik Pemesinan ini kita bekali dengan materi yang di luar struktur kurikulum, ada muatan lokal, ada kita berikan pengelasan. Di sana anak-anak bisa berwirausaha dengan membuka bengkel pengelasan. Yang sudah terjadi itu alumni banyak juga yang membuka usaha di rumah dengan mungkin modal 4 juta, dia membeli mesin las inverter itu sekarang sudah berkembang luar biasa. Untuk anak-anak yang nanti lulus dia berminat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, biasanya di kelas 11 itu nanti kita survei, kita tanya apakah anak-anak ini nanti lulus mau bekerja atau bekerja atau melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, khusus untuk anak-anak yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi, biasanya kita kasih materi-materi lebih untuk teori. Jadi untuk persiapan harapannya kan nanti ada beberapa seleksi untuk masuk ke perguruan tinggi, itu salah satunya seleksi mungkin bidik misi, kemudian seleksi dari nilai raport dan seterusnya semester 1 sampai semester 5. Nah, itu kita bisa membantunya dengan kita memberikan materi-materi teori, kita pinjamkan buku-buku untuk praktek dan seterusnya, mungkin seperti itu. Jadi sejak dini sudah dipetakan ya Pak, mana siswa yang ingin bekerja, ingin berwirausaha atau ingin melanjutkan studi. Nah, untuk kemitraan sendiri Pak, mungkin sementara ini untuk jurusan Teknik Pemesinan sudah bekerjasama dengan industri mana saja? Untuk kemitraan untuk jurusan Teknik Pemesinan ini sudah merekrut beberapa perusahaan. Jadi ada yang skala lokal yang PT MAK, kemudian PT YPTI, kemudian ada Kripten Gamajaya, kemudian untuk yang skala nasional itu ada PT Cemco, kemudian SOA dan lain sebagainya. Nah, untuk rekrutmen bisa bekerja di perusahaan tersebut, biasanya kita kerjasamanya tidak hanya untuk rekrutmen, tetapi sudah mulai praktek industri di kelas 11. Kemudian dari praktek industri itu mungkin perusahaan nanti sudah ada nilai sudah mempunyai informasi cukup tentang anak ini. Sehingga nanti di kelas 12 itu nanti ada dari perusahaan itu yang akan melakukan tes masuk ke perusahaan tersebut dengan datang ke sini. Jadi tesnya dilakukan di sekolah. Demikianlah wawancara saya dengan Bapak Acok Hadi Sabara selaku Ketua Program Keahlian Jurusan Teknik Pemesinan. Bagi teman-teman yang ingin bergabung di jurusan Teknik Pemesinan, ini merupakan jurusan yang tepat bagi kalian untuk bisa berwirausaha, bekerja maupun lanjut ke dunia studi.